Bisyaro.id adalah coaching and consulting firm yang bertujuan untuk membantu memperbaiki bisnis para klien untuk menghasilkan bisnis besar yang sesuai dengan syariah. Misi dari Bisyaro.id adalah menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Layanan jasa Bisyaro.id adalah muamalah, business improvement, branding and marketing, akademi, bisnis fasilitator, dan bisnis operator. Untuk info lebih lanjut tentang Bisyaro.id dapat menghubungi admin Bisyaro.id. Dan jangan lupa untuk follow akun media sosial Bisyaro.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bisyaro.id, Business Improvement and Syariah Act. Baik, kita lanjut sekarang materi yang berikutnya, yaitu mengenai objek akad syirkah. Hal ini juga bagian dari rukun, maka harus dipahami. Nah, objek akad dalam syirkah adalah amal pengelolaan bisnis oleh pengelolanya dan juga modal oleh pemodalnya. Oke. Amal pengelolaan itu akan diberikan pada saat syirkah sudah aktif atau setelah adanya akad syirkah yang sah. Jadi memang pengelola itu baru memberikan objeknya, objek akadnya, yaitu pengamalan pengelolaannya, melakukan amal pengelolaan tersebut itu pada saat kalau syirkahnya sudah aktif atau sah, baru dia bisa menjalankan hal tersebut. Kalau syirkahnya belum sah, maka dia belum terhitung menjadi bagian dari pengelolaan, gitu ya. Nah, modal yang menjadi objek dari si pemodal itu harus diberikan pada saat berakad atau pada saat majelis akad. Atau mungkin biasanya lebih mudahnya diberikan dulu atau ditransfer baru berakad. Tapi ingat, kalau dia belum berakad, maka modal atau dana yang diberikan itu belum bisa terhitung sebagai modal. Dana yang diberikan dititipkan dulu. Selama syirkahnya belum sah, maka belum bisa dinilai sebagai modal. Kenapa? Karena dia baru sah menjadi modal kalau akad syirkahnya sudah terjadi dan akad syirkahnya harusnya yang sah. Oke. Makanya ini menjadi puzzle semua ini, harus memahami secara komprehensif agar bisa bersyirkah yang sesuai syariah. Nah, kemudian menentukan modal yang akan disertakan dan nilainya wajib untuk diketahui dan disepakati pada saat akad. Jadi kalau modalnya itu tidak jelas, itu juga tidak bisa. Kenapa? Karena modalnya harus dikunci pada saat akad, itu menjadi bagian dari objek akad. Jadi harus clear berapa sih modal yang dijalankan di dalam bisnis ini, gitu loh. Jadi modal yang disertakan. Kalau pemodalnya lebih dari 1, maka memang total modal. Dan itulah nilai objek akad modal yang disepakati. Gitu. Nah, semua harta atau barang yang masuk di dalam syirkah, semua harta nih, baik uang maupun barang yang masuk di dalam syirkah harus jelas akad dan posisinya. Bisa saja itu uangnya jadi modal bukan. Barangnya jadi modal bukan. Bisa juga harta-harta intangible seperti apa? Seperti brand. Jadi modal tidak? Ini harus jelas. Misalnya modalnya itu uang, kemudian nanti ada yang masukin barang, tapi dia nggak mau jadi modal, boleh. Misalnya apa? Motor, udah dipinjemin aja, maka dia tidak boleh dinilai sebagai modal. Kalau mau disewa silahkan, maka akan ada biaya. Maka apa sebenarnya? Memasukkan modal itu akan memindahkan kepemilikan dan implikasinya harus dipahami oleh si pemodal tersebut. Kalau barang tersebut sudah dimasukkan, maka itu menjadi milik syirkah yang notabene sudah bukan milik dia atau pemodal. Maka kalau dia mau pakai, itu harus ada akad yang jelas. Itu pun tidak boleh diwajibkan. Contohnya misalnya, saya masukin mobil, nilainya berapa? 100 juta. Maka pemodal itu seperti memasukkan modal 100 juta dalam bentuk mobil.
Oke. Tapi dia bilang, cuman Sabtu Minggu kan perusahaan libur nih, maka Sabtu Minggu hanya saya yang boleh pakai mobil ini. Ya, itu kan akadnya Ariyah. Maka apa? Tidak boleh diwajibkan seperti itu. Terserah bagaimana nanti perusahaan yang menentukan, atau bersifat natural aja. Kalau memang dipinjami lagi, gitu kan. Nah, bila diakadkan menjadi modal, maka harus dinilai dan kepemilikan sudah berubah menjadi milik sirkah, bukan lagi milik pemodal. Semuanya, baik itu modal sebagai uang, ya, dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, maupun harta intangible, ya, itu memang akhirnya dinilai sebagai nilai modal dan ya menjadi milik sirkah. Makanya tidak boleh memasukkan modal dengan nilai sewa, itu tidak boleh. Contoh misalnya dia punya ruko, kalau disewa 30 juta per bulan. Oke. Terus disewakan 30 juta setahun. Oke, maka dia bilang saya masukin modal dengan nilai sewa 30 juta, itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak memindahkan kepemilikan. Tapi bisa nggak terus dilanjutkan? Sebenarnya bisa, kalau dia mau ikut bersirkah dengan senilai nilai sewa tersebut. Tapi memang ada prosedurnya. Maka apa? Dia harus mengadakan modal 30 juta itu dulu, yang dimasukkan ke dalam sirkah, yang mana nanti kalau sudah berakad, 30 juta dana dari sirkah tersebut yang sudah menjadi modal sirkah digunakan untuk menyewa tempatnya. Terjadi ijaroh, yang kebetulan memang pemodal juga yang memiliki tempat tersebut, itu boleh. Tapi prosedur itu harus dilakukan, tidak bisa terus ujuk-ujuk hanya dinilai. Oke, aku masukin 30 ya, dengan nilai sewa aja, jadi kalian nggak harus bayar nilai sewa, tapi saya sudah masukin modal 30 juta, itu nggak bisa. Kenapa? Karena tidak pernah berpindah kepemilikan, padahal modal itu harus berpindah kepemilikan. Tidak boleh hanya etok-etok, hanya sepertinya saja. Beda kalau ternyata dia mau memasukkan rukonya sebagai modal, tapi kan nilainya mahal sekali. Maka harus didiskusikan lebih komprehensif. Ya. Jadi tidak bisa menggunakan nilai sewa dimasukkan menjadi nilai modal. Karena harus berpindah kepemilikan, dasarnya seperti jual beli. Begitu. Syarat keabsahan sirkah bergantung pada pengelolaan. Nah, ini sekarang kita berbicara tentang pengelolaan bisnis. Ya, itu objek dari si pengelola. Ya, syarat keabsahan sirkah itu bergantung pada pengelolaan. Nah, sirkah itu tidak sah bila tidak ada pengelolanya, tidak ada badannya yang menjalankan. Kenapa? Karena tasarruf itu hanya bisa dilakukan oleh pribadi, seseorang, gitu loh. Ada badannya, ada yang melakukannya. Itulah kenapa AKPT itu batil. Kenapa? Karena dia hanya sekumpulan pemodal, tidak ada pengelolanya. Lalu yang ngelola siapa kalau nggak ada pengelolanya, kan? Semisalnya dia mengangkat dewan direksi, itu sebenarnya akadnya ijaroh, pegawai, bukan pengelola. Makanya nanti direksi itu biasanya dapatnya gaji. Dan direksi juga bisa dipecat, itu bedanya, kan? Sedangkan kalau di sirkah nggak bisa main pecat. Coba kalau dewan direksi itu dihentikan atau dipecat, maka bisnisnya tetap bisa jalan, kan? Nah, itu menandakan dia pegawai. Tapi kalau sampai pengelola itu dipecat atau diputus, maka berhenti, bisnisnya itu akan berhenti. Kenapa? Karena nggak ada yang ngelola. Dan memang harus ada yang melakukan tasarruf pengelolaan itu. Jadi sirkah itu tidak sah bila tidak ada pengelolanya, karena harta itu bisa bertumbuh atau berkembang bila ada kegiatan pengelolaan. Maka kegiatan pengelolaan nggak mungkin nggak ada pelaku akadnya. Gitu loh. Karena yang bisa melakukan tasarruf itu adalah pelaku akad. Modal itu nggak bisa melakukan tasarruf, dia harus ada pengelolanya. Jadi pengelolaan itu gara-gara kegiatan seseorang pengelola, bukan karena adanya modal, gitu loh. Maka modal sendiri yang ujuk-ujuk bertambah itu juga nggak bisa. Dia harus ada orang yang mengelolanya.
Dan itu salah satu kesalahan PT. Pengelolaan yang diakadkan dalam syirkah haruslah menerima wakalah, yaitu perwakilan. Agar apa? Agar apa yang dihasilkan bisa sama-sama dirasakan oleh semua pihaknya. Ya. Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas koordinasi yang mencakup, ini pengertian dari pengelolaan ya. Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan, serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang efektif dan efisien. Itulah namanya pengelolaan. Sedangkan bisnis sendiri adalah segala aktivitas individu atau organisasi untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa pada konsumen dengan tujuan memperoleh profit. Maka seorang pengelola dia akan melakukan pengelolaan bisnis. Lalu apa arti dari pengelolaan bisnis? Adalah serangkaian aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan, serta pengambilan keputusan untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa pada konsumen dengan tujuan memperoleh profit. Itulah pengelolaan bisnis. Maka untuk hal-hal kayak gini nggak mungkin pengelola itu digaji juga gitu loh. Untuk melakukan perencanaan digaji, untuk melakukan pengorganisasian manajemen digaji, untuk melakukan penjualan digaji, nggak bisa. Kenapa? Karena itu memang objek di dalam pengelolaan bisnis yang menjadi objek di dalam syirkah. Ya, jangan sampai dia juga digaji, maka dia melakukan multi akad karena gaji itu dari akad ijaroh. Gitu. Nah, sekarang kita bicara tentang modal. Ya. Modal adalah sejumlah uang atau harta, ini objek dari pemodal ya. Modal adalah sejumlah uang atau harta yang diberikan oleh pemodal kepada pengelola yang akan dikelola dalam bisnis di dalam syirkah. Itulah modal. Ya, sejumlah uang atau harta yang diberikan oleh pemodal kepada pengelola yang akan dikelola dalam bisnis di dalam syirkah. Modal yang masuk, yang dimasukkan oleh pemodal haruslah harta milik pemodal tersebut, tidak boleh milik orang lain. Makanya hati-hati kalau ada pemodal. Ya. Semisalnya begini, ada, mohon maaf, perempuan mau jadi pemodal. Itu kadang-kadang harus ditanya, ini uangnya dia atau suaminya? Maka kalau itu ternyata uangnya suaminya, harusnya pelaku akadnya itu suaminya, bukan si istri. Istri hanya mewakili saja. Tapi nanti kalau dapat untung, sebenarnya yang dapat untung suaminya, bukan si istri juga. Gitu loh. Makanya dia harus fix, ya. Itu harus milik pemodal, bukan milik orang lain. Beda kalau ternyata dia hasil hutang atau qard. Itu boleh karena qard sudah memindahkan kepemilikan kepada dirinya, langsung digunakan untuk dia menjadi modal. Itu boleh. Itu sebenarnya sah menjadi kepemilikan dia. Nah, hukum asal modal adalah uang, ya. Modal atau uang yang masuk dalam akad syirkah bukanlah capital gain. Ini yang harus dipahami. Modal atau uang yang masuk di dalam syirkah itu bukanlah capital gain untuk atau keuntungan bagi pengelola, bukan. Maka modal tidak digunakan untuk keperluan pengelolanya, tapi untuk keperluan syirkah atau bisnisnya. Nah, ini banyak salah di luar itu. Dia kira itu sudah jadi uangnya pengelola, maka terserah sama pengelolanya mau diapain. Bahkan kadang untuk membeli konsumtivitas, untuk keperluan beli mobil sendiri, untuk keperluan beli rumah sendiri, tidak bisa. Kenapa? Karena memang modal yang masuk di dalam syirkah itu tujuannya adalah untuk keperluan syirkahnya, bukan keperluan pengelolanya. Makanya sebenarnya tidak bisa digunakan oleh pengelolanya untuk tujuan pribadi. Atau misalnya ya, mohon maaf, untuk membayar utang juga nggak bisa. Jadi dia untuk membayar utang terus ngajak syirkah pemodal gitu. Itu nggak bisa. Jangan-jangan itu hanya akad utang yang dikamuflase menjadi sebuah syirkah. Gitu kan. Nah, beda lagi kalau ternyata dia mau qard dari uang syirkah, selama memang diketahui oleh semua pihak dan memang nilainya juga masih nilai yang ideal, tidak terlalu menggerus nilai modal gitu. Walaupun memang modal yang masuk di dalam syirkah nanti yang tanggung jawab harusnya pengelola gitu. Tapi hukum asalnya memang urusannya untuk bisnisnya, bukan untuk urusan
pengelolanya. Makanya sebenarnya ya, kalau Anda sirkah, terus nilainya besar, 1 miliar gitu kan, jenengan Anda jadi pengelolanya kan, dapat dana sirkah modal 1 miliar, itu seharusnya bukannya seneng gitu. Kenapa? Karena itu sebenarnya menjadi beban yang harus Anda putar. Ya, makanya kok dapat dana sirkah 1 M kok malah seneng, happy-happy, malah habis itu hura-hura, malah ternyata mobilnya baru. Nah, itu jadi pertanyaan gitu. Nah, modal yang masuk dipergunakan atau dikelola untuk merealisasikan bisnis sesuai tujuan sirkahnya. Itu. Bila mau memasukkan barang sebagai modal, maka dihitung nilainya pada saat akad dengan dasar pemindahan kepemilikan seperti jual beli. Itulah dasar kalau masukin sebagai modal. Makanya nilai sewa itu nggak bisa. Kenapa? Karena tidak memindahkan kepemilikan. Bila modal, baik dalam berupa uang atau barang tersebut sudah diakadkan, maka kepemilikan modal tersebut sudah berpindah menjadi milik sirkah, bukan lagi milik pemodal. Itu harus dipahami. Makanya nggak bisa sembarangan narik gitu loh. Karena kalau modal ditarik, dia jadi futu sirkah. Nah, sebelum sirkah dijalankan, pengelola itu melakukan perhitungan rencana kebutuhan modal yang diperlukan. Itu penting. Ya, sebelum sirkah dijalankan, pengelola melakukan perhitungan rencana kebutuhan modal yang diperlukan. Jadi nggak bisa main asal percaya. Udah percayain aja, aku butuh 100 juta nih. Maksudnya apa gitu loh? Harusnya apa? Dia buat RAB. Kenapa kok butuh 100 juta? Kemudian dia juga harus membuat proyeksi agar tahu, oh potensi bisnisnya itu seperti ini. Kenapa? Kalau potensinya jelek malah rugi, nggak boleh ditawarin dalam bentuk sirkah. Kenapa? Karena tujuannya itu untuk mendapatkan untung gitu. Ini malah yang ditawarin rugi. Nah, modal harus jelas sehingga bisa langsung dikelola saat itu juga. Jadi orang tujuannya sirkah itu memang mewakilkan kepada pemodal mewakilkan pada pengelola untuk sesegera mungkin gitu loh. Itu bisa langsung dikelola. Itulah kenapa modal harus bisa diserah terimakan di majelis akad yang menjadi syarat qabilun lil wakalah itu. Tidak boleh memberikan modal yang tidak ada. Jadi dia bilang pemodal tapi nggak pernah masukin modal. Termasuk apa? Yang tidak bisa diserah terimakan di majelis akad. Dia itu punya piutang di tempat lain. Ya, dia itu punya piutang di tempat lain. Misalnya 100 juta, saya mau modal, saya masukin modal piutang saya yang 100 juta, itu juga nggak sah. Kenapa? Karena tidak bisa diserah terimakan di majelis akad. Atau dia bilang dia utang, saya ikut dong 100 juta, tapi saya utang dulu ya. Itu juga nggak bisa. Atau termasuk apa? Dia memasukkan modal benda yang sedang dijaminkan, itu juga nggak bisa. Kenapa? Karena peruntukannya sudah terkunci gara-gara jaminan tersebut. Contohnya dia punya rumah sedang dijaminkan, terus dibuat untuk usaha. Lah kalau ujuk-ujuk memang nggak bisa bayar dan harus dijual kan berantakan itu sirkahnya. Karena memang tidak mungkin langsung dikelola, dia harus bisa langsung dikelola. Jadi piutang, hutang, rohen itu nggak bisa langsung dikelola. Padahal apa tujuan dari diadakannya sirkah itu adalah apa? Agar bisa langsung dikelola saat itu juga oleh pengelola. Nggak tercapai kan tujuannya. Nah itu harus dipahami. Bila modal diberikan setelah akad atau berpisahnya majelis akad, maka hakikatnya itu udah bukan sirkah tapi qard, bukan lagi sirkah. Dan nantinya bila ada tambahan manfaat atas qard tersebut malah contoh seperti bagi hasil malah akan menjadi riba gitu. Makanya harus dibuat akad sirkah yang sah dulu. Besaran nilai modal menjadi nilai yang disepakati oleh pengelola dan pemodal. Maka sebenarnya bisa negosiasi. RAB menyatakan butuh 100 juta. Pemodalnya bilang aku nggak ada ya kalau 100 ya. Gimana kalau 90 aja? Ternyata pengelolanya mengiyakan, menyepakati, udah masih bisa kok 90 kok. Maka dia wajib bisa merealisasikan bisnis itu dengan 90. Makanya hati-hati kalau ada yang nawarin 100 juta, terus Anda bilang, maaf nih saya adanya 50 juta, wis nggak apa-apa 50 juta bisa deh. Nah itu jadi pertanyaan tuh, kok bisa RAB 100
ternyata 50 aja bisa gitu loh. Ngapain dia minta 100 ya? Nah, itu harus hati-hati. Besaran nilai modal antara para pemodal, bila pemodalnya lebih dari 1, tidak harus sama jumlahnya, nggak harus. Dan tidak juga harus sejenis. Harus uang semua, enggak. Barangnya juga sama, enggak. Jadi silahkan saja, itu bisa. Modal yang diberikan para pemodal harus dinilai dengan standar yang sama, sehingga semua modal bisa melebur menjadi satu. Misal modal pemodal satu dalam bentuk rupiah, yang satu dalam bentuk dolar. Ya, maka harus disamakan dulu standarnya, apakah mau di dalam rupiah atau dolar. Jadi tidak boleh dasarnya berbeda jenisnya. Begitu ya, biar nanti lebih mudah dalam perhitungan nilai modal, termasuk bagi untung maupun bagi ruginya. Nah, modal itu adalah bagian vital dalam syirkah, yaitu modal awal yang masuk sangat penting untuk diketahui. Kenapa? Karena akan menjadi dasar bagi hasil dan bagi rugi, terutama pada saat putus atau selesai syirkah. Itulah mengapa kunci dalam syirkah itu admin keuangannya. Itu penting banget. Kenapa? Karena akan mengunci semuanya. Data-data keuangan itu penting. Ya, apabila pengelola bisa melakukan sendiri, silahkan. Tapi kalau enggak, harus dia solusikan. Salah satunya dengan mengangkat pegawai untuk menjadi admin tersebut. Nah, modal syirkah akan selalu ada di dalam syirkah untuk dikelola, baru akan dikembalikan setelah putus atau selesai syirkah. Bukan untuk diangsur seperti pengembalian utang, bukan. Karena syirkah itu memang bukan akad utang piutang gitu loh. Maka hal ini berbeda. Memang nanti akan di BEP kan, cuman uangnya tetap di dalam perusahaan, diputar terus. Hakikatnya sebenarnya syirkah itu hanya mengelola uang modal. Kenapa? Karena kalau nanti melebihi modal, berarti itu keuntungan. Maka kalau keuntungan dibagi hasil, dan kalau sudah dibagi hasil, dia akan keluar dari neraca. Gitu kan. Nah, bila modal perusahaan habis atau kurang, maka tidak boleh memasukkan modal baru tanpa akad baru atau putus syirkah dulu. Namun, boleh dengan akad qard atau pinjaman yang sesuai dengan implikasinya. Maka bisa juga melakukan qard kepada para pelaku syirkah, entah itu pengelolanya, pemodalnya, itu silahkan. Ya. Nah, bila perusahaan melakukan qard atau pinjaman, maka para pemodal wajib mengetahuinya. Kenapa? Karena bila putus syirkah dan pinjaman itu belum selesai, akan ditanggung oleh pemodal, karena itu bagian dari kerugian. Oke. Nah, itulah mengenai objek akad syirkah. Ya, semoga bisa dipahami dan ikuti terus materi berikutnya. Kita akan membicarakan tentang bagi rugi dan juga bagi hasil, ya. Jadi tentang kerugian dan keuntungan di dalam syirkah. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisyaro.id adalah coaching and consulting firm yang bertujuan untuk membantu memperbaiki bisnis para klien untuk menghasilkan bisnis besar yang sesuai dengan syariah. Misi dari Bisyaro.id adalah menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Layanan jasa Bisyaro.id adalah muamalah, business improvement, branding and marketing, akademi, bisnis fasilitator, dan bisnis operator. Untuk info lebih lanjut tentang Bisyaro.id dapat menghubungi admin Bisyaro.id. Dan jangan lupa untuk follow akun media sosial Bisyaro.id.